Di video ini, gue akan menceritakan sebuah alur cerita film psikopat. Filmnya dari Indonesia, tapi bahasanya menggunakan bahasa Inggris. Dirilis pada tahun 2012 yang berjudul Modus Anomaly. Film ini menceritakan sebuah keluarga yang diteror oleh orang jahat di hutan. Sang ayah pun harus terpisah dengan keluarganya dan dia pun berusaha mencari keluarganya. Tapi inti dari film ini bukan itu. Ada sesuatu yang lebih dari itu. Penasaran? Simak alur cerita film psikopatnya. Tapi seperti biasa, sebelum nonton, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Awal scene, kita diperlihatkan seseorang yang bangkit dari tanah. Lalu, dia pun menelpon seseorang, tapi kemudian dia ketakutan dan teriak minta tolong. Dia pun terus berlari hingga ke Dungsuruk, lalu dia pun menemukan sebuah rumah. Dia pun masuk ke dalam dan melihat sebuah kamera bertuliskan press play. Dia pun memutar video tersebut dan terlihat seorang wanita yang ditusuk perutnya saat dia sedang hamil. Lalu wanita itu pun tewas. Dia pun jalan mundur ketakutan dan menginjak sesuatu hingga terjatuh. Setelah itu, dia kaget melihat tangannya dipenuhi oleh darah. Dia pun ketakutan dan segera masuk mobil, tapi karena kunci mobil tersebut tidak ada, jadi dia pun harus berlari. Dia pun bersembunyi di balik batu. Lalu, dia membuka dompet dan melihat KTP. Dan bisa kita lihat, nama orang ini adalah John Evan. Status, menikah. Dan dia melihat foto keluarganya serta melihat cincin kawin di tangannya. Nampaknya, John ini sedang lupa ingatan atau amnesia. Setelah itu, dia pun menangis dan tidur di situ. Malam pun tiba, dia terbangun, mencoba mengembalikan ingatannya. Dia pun sempat menggedorkan kepalanya ke tembok. Tapi hal itu tidak ada gunanya. Dia pun jalan lagi dan melihat sebuah rumah tua. Mendengar suara radio, dia pun sempat balik lagi karena takut kalau ada orang jahat di dalamnya. Tapi karena penasaran, dia pun masuk ke rumah tersebut dan mematikan alarm jam tersebut. Dia pun sempat mencari sesuatu di sana. Siapa tahu ada yang bisa diluting. Akhirnya, dia pun menemukan minuman, tapi setelah itu, ada orang yang menggedor-gedor pintu, sehingga dia harus bersembunyi di peti tersebut. Saat bersembunyi, nampaknya peti tersebut dibakar, tapi untung dia masih bisa keluar. Dia pun kabur lewat bawah tanah, dan dia pun berlari sambil membawa senter. Dia pun bersembunyi di batu dan melihat-lihat sekeliling, siapa tahu ada orang jahat di sana. Sempat curiga melihat sesuatu, akhirnya dia pun berjalan ke depan. Dia lari ketakutan karena melihat seseorang yang membawa pedang. Scene beralih, terlihat dua orang adik kakak yang merupakan anaknya si John. Di foto tadi, nampak mereka sedang bersembunyi dari orang jahat. Kembali lagi ke John. John tampak memandangi foto tersebut dan terus mencari di mana keberadaan mereka. Setelah itu, dia mencari sesuatu di mobil dan masuk ke rumah. Di sana, dia menangis melihat istrinya yang sudah mati. Setelah itu, dia memutar video kenangan bersama keluarganya. Jam 2 pagi. Alarm pun menyala, dia pun mematikannya. Setelah itu, di luar muncul orang jahat. Dia pun lari ke hutan. Dan sebuah panah menancap di tubuhnya. Dia pun mencabut panah tersebut sambil menahan rasa sakit yang luar biasa. Setelah itu, dia pun membuat jebakan agar orang jahat tersebut terkena perangkapnya. Scene beralih kedua anaknya John. Saat itu mereka mendengar suara ayahnya. Kakaknya menyuruhnya untuk tetap di sini. Lalu dia pun memberikan adiknya sebuah pisau untuk berjaga diri.
John pun terus berteriak untuk memancing orang jahat tersebut. Mendengar ada orang yang datang, dia pun bersiap-siap menarik jebakannya, dan setelah itu rupanya dia membunuh anaknya. Setelah anaknya terbunuh, dia pun melihat sosok orang jahat. Dia pun marah dan mengejar orang tersebut. Dia pun berteriak-teriak mendengar ada yang datang, dan dia pun kembali membunuh anaknya. Setelah itu, dia mendengar suara alarm jam dan berusaha mencarinya. Setelah dia menemukan jam tersebut, dia melihat tangan yang terkubur tanah. Lalu dia pun menggali tanah tersebut dan terlihat seorang mayat. Dan di badannya bertuliskan "Go back to the beginning", yang artinya pergi kembali lagi ke awal. Setelah itu, dia pun mendatangi tanah galian di samping batu tersebut. Lalu dia pun menggali tanah tersebut dan menemukan buah suntikan yang di boxnya bertuliskan "The Truth", yang artinya kebenaran. Lalu dia pun menyuntikkan jarum tersebut pada dirinya, dan setelah itu dia pun bangun dan tersadar. Lalu dia pun menaiki sebuah mobil yang ditutupinya dengan dedaunan. Entah bagaimana dia bisa tahu mobil tersebut ada di situ. Mungkin ingatan dia sudah pulih karena dia telah menyuntikkan cairan yang kita tidak tahu itu apa. Setelah itu, dia pun mengendarai mobil tersebut. Di mobil pun terlihat foto John bersama keluarganya. Wait. Loh, kok beda sama yang di foto tadi? Dan dia juga menelpon keluarganya di sana. Nah loh, terus yang dia tadi bunuh itu siapa? Dia pun terus mengendarai mobilnya. Kemanakah dia akan pergi? Kita gak tahu. Mending kita enjoy the musicnya terlebih dahulu. Dia pun sampai di sebuah rumah dan terlihat keluarga yang sedang berlibur. Lalu dia pun mendatangi keluarga tersebut dan bilang bahwa dia tetangganya dan menawarkan dirinya untuk membantunya membawakan barang-barang tersebut. Di dalam, dia memperkenalkan dirinya, namanya adalah John. Tapi tak lama setelah itu, dia pun melihat kamera dan menghapus video yang tidak penting menurutnya. Setelah itu, dia pun keluar dan membuat vlog. Di rumah, dia juga membuat video dia membunuh wanita itu. Setelah itu, dia menulis sesuatu di meja makan, meletakkan surat, pistol, pedang, beserta panah di lantai, dan mengubur mayat laki-laki itu. Lalu dia pun kembali menutup mobil itu dengan dedaunan. Lalu dia pun menelepon keluarganya dan pura-pura bahwa ada pekerjaan yang belum dia selesaikan. Setelah itu, dia pun menggali lubang dan menyuntikkan sesuatu di tubuhnya. Lalu dia pun mengubur dirinya sendiri. Sebelum filmnya berakhir, kita diperlihatkan surat yang dia tulis tadi yang berisi, "Kamu mencoba meninggalkan hutan, aku akan membunuh ayahmu. Kamu mencoba pergi ke polisi, aku akan membunuh ayahmu. Kamu ingin menemukan ayahmu dalam keadaan hidup, cari aku dan bunuh aku. Aku menyembunyikannya di suatu tempat dan kuncinya ada di dalam tubuhku. Cari aku dan bunuh aku." Setelah itu, film pun tamat. Kita masuk ke kesimpulan. Jadi, si John ini sebenarnya sudah pasti seorang psikopat, tapi dia juga ingin merasakan adrenalin, sensasi, dan ketegangan yang lebih. Sehingga dia juga ingin berperan sebagai korban. Dan bisa lihat setelah si John membantai keluarga itu, dia menulis surat, meletakkan senjata, memindahkan mayat, dan lain-lain. Pokoknya dia rancang skenarionya, dan demi kesempurnaan ceritanya, dia pun menyuntikkan cairan pelupa ingatan dan juga cairan pengembali ingatan
ketika dia sudah selesai mencari jawaban sama seperti tadi. John juga masih punya keluarga kecil jauh di sana. Terlihat ketika dia menelpon keluarganya di mobil. Lalu orang jahat yang dilihatnya saat itu hanyalah halusinasinya, efek dari cairan tersebut. Lalu orang-orang yang dibacok John kemungkinan besar adalah keluarga korban yang sebelumnya. Oke, itu saja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.